Dari sudut pandang mata media, menepis dusta, berbicara tentang pilihan, tentang fakta, tentang informasi, investigasi, berani, dan fakta. Sebelum tonton video ini, silahkan subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Jumpa kembali bersama kami investigasi.co.id. Saya Jack Jamri. Kali ini, kantor desa Belantaraya Indragiri Hilir yang seharusnya menjadi tempat pelayanan masyarakat justru berubah jadi arena keributan pada Rabu pagi 20 Mei 2026. Kepala Desa Hasbullah menjadi korban serangan fisik saat sedang melayani warga. Aksi yang diduga dilakukan oleh 4 orang termasuk seorang mantan kepala desa membuat pelayanan publik sempat terhenti. Apa yang terjadi ketika hukum dan etika dikalahkan oleh amarah? Kita bedah faktanya. Kalau mau lapor ayo lah. Iya memang iya lapor bukan fakta susah. Iya lapor. Iya lapor. Iya lapor. Kantor Desa Belantaraya diserang anarkis oleh keluarga terpandang. Pelayanan publik Desa Belantaraya terganggu. Belantaraya Inhil 22 Mei 2026 investigasi.co.id. Pelayanan publik di kantor Desa Belantaraya, Kecamatan Belantaraya, Kabupaten Indragiri Hilir Riau terganggu pada Rabu 20 Mei 2026 pagi akibat aksi anarkis yang dilakukan seorang pria inisial AS beserta 3 pria lainnya. Kepala Desa Belantaraya Hasbullah menjadi korban serangan fisik saat pelayanan masyarakat berlangsung, sehingga beberapa aktivitas administrasi desa sempat terhenti. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 9 pagi. Berdasarkan video yang beredar di sejumlah grup WhatsApp dan sosial media, terlihat keributan di ruang pelayanan desa, di mana beberapa orang tampak berupaya melerai, namun intimidasi dan kekerasan fisik tetap terjadi. Konfirmasi media kepada Hasbullah dilakukan pada Kamis 21 Mei 2026 pukul 5 sore. Hasbullah menceritakan kronologis kejadian yang sangat disesalinya, di mana beberapa pelaku diduga merupakan anggota satu keluarga yang terdiri dari ayah inisial HB, sang mantan kepala desa, 2 anak laki-laki, serta menantunya. Sebelumnya keluarga ini dikenal sebagai orang terpandang di Desa Belantaraya. Sebelum insiden di kantor desa, anggota Linmas yang berjaga di area pasar juga diduga dicekik oleh pelaku yang sama. Peristiwa ini jelas mengganggu pelayanan publik dan aktivitas pemerintahan desa. Kedatangan rombongan pelaku bahkan mengintimidasi staf dan masyarakat yang sedang mengurus keperluan mereka, kata Hasbullah. Hasbullah menegaskan bahwa walaupun dalam kondisi begini, pelayanan publik di Desa Belantaraya tetap berjalan. Ia menghimbau masyarakat desa untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh kejadian, isu, maupun video yang beredar di media sosial. Meskipun kejadian ini terjadi, saya tetap akan mengurus desa saya. Kantor desa tetap melayani masyarakat dengan baik, ujarnya. Tidak ada terkendala dengan kejadian ini, insya Allah tidak ada terkendala apapun dalam pelayanan masyarakat. Jadi masyarakat tetap tenang, dengan ada khawatir, insya Allah pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasanya. Pandangan hukum dan sanksi. Tindakan mengganggu pelayanan publik dan melakukan kekerasan fisik terhadap pejabat desa dapat dijerat dengan beberapa ketentuan hukum. Pasal 212 dan 213 KUHP, kekerasan atau ancaman terhadap pejabat publik yang sah, pidana penjara hingga 1 tahun 4 bulan. Pasal 351 KUHP, kekerasan fisik terhadap orang lain atau penganiayaan, pidana penjara 2 tahun 8 bulan. Untuk penganiayaan ringan lebih tinggi jika mengakibatkan luka berat. Pasal 170 KUHP, kekerasan bersama-sama terhadap orang atau barang atau aksi anarkis rombongan, pidana penjara hingga 5 tahun atau lebih. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, gangguan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan desa dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana tambahan. Hasbullah menambahkan bahwa
Semoga beberapa orang pelaku secepatnya diperiksa oleh pihak kepolisian. Wujud langkah awal penegakan hukum terhadap aksi anarkis tersebut. Kritik dan harapan bagi pelaku. Hasbullah memberikan pesan kritis sekaligus membangun bagi para pelaku. Sebagai warga desa, setiap orang seharusnya menjaga ketertiban, menghormati aturan, dan mendukung kelancaran pelayanan publik. Saya berharap pelaku menyadari kesalahan, menanggung konsekuensi hukum, dan kembali menjadi warga yang baik serta berkontribusi positif bagi masyarakat, ujarnya. Nilai sosial dan Pancasila. Insiden ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tetap memegang sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah, komunikasi, dan jalur hukum, bukan dengan kekerasan. Nilai asas kekeluargaan juga harus dijaga, di mana hubungan sosial antar warga didasari saling menghormati, menghargai hak orang lain, dan menjaga ketertiban bersama. Dengan menegakkan hukum secara profesional dan tetap menekankan norma sosial, masyarakat diharapkan dapat belajar dari insiden ini untuk memperkuat kebersamaan, ketertiban, dan pelayanan publik. Dengan menegakkan hukum secara profesional dan tetap menekankan norma sosial, masyarakat diharapkan dapat belajar dari insiden ini untuk memperkuat kebersamaan, ketertiban, dan pelayanan publik yang adil bagi seluruh warga desa. Terkait peristiwa ini, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kabupaten Indragiri Hilir menghimbau semua pihak menahan diri dan menjaga Kamtipmas tetap kondusif pasca keributan antara desa dan kades warga di wilayah pedesaan Inhil. Ketua APDESI Inhil Dedek Kurniadianto SPD MH NLP menyatakan prihatin atas kejadian tersebut dan menyayangkan sikap oknum yang dinilai kurang etis dalam menyelesaikan masalah. Kami prihatin, semua pihak seharusnya utamakan musyawarah, komunikasi baik, dan penyelesaian damai demi menjaga persatuan dan ketertiban masyarakat, ujar Dede. Hingga berita ini diturunkan, proses hukum masih berjalan dan Kepolisian Polres Indragiri Hilir terus melakukan penyelidikan terhadap pelaku lainnya. Jack Jamri dan tim investigasi.go.id. Lepas saja bang. Kalau mau lapor ayo lah. Iya memang iya lapor bukan aku lah dosa. Akhirnya pun aku lapor. Iya jangan lapor. Iya lapor. Iya melapor yang melapor. Jangan. Kamu lapor. Lapor aja jangan apa takut ya tahu saya takut ya. Kamu dulu. Aku siapa dia nih? Tak ada takut ya. Tidak apa nih bang. Pemirsa, insiden ini bukan sekedar soal perkelahian di kantor desa. Ini soal batas yang dilanggar. Ketika keluarga yang dikenal terpandang justru menjadi pelaku intimidasi dan kekerasan terhadap pejabat yang sah, maka yang rusak bukan hanya wajah seseorang, tapi juga kepercayaan publik pada tata kelola desa. Pasal 212, 351 hingga 170 KUHP jelas mengatur sanksi bagi tindakan seperti ini. Tapi hukum tanpa kesadaran sosial hanya akan jadi kertas kosong. Kita butuh penegakan hukum yang tegas, tapi juga mengingat bahwa desa dibangun dengan musyawarah, bukan dengan kepalan tangan. Kita apresiasi sikap kepala desa Hasbullah yang tetap membuka pelayanan meski jadi korban. Itu contoh bahwa aparat desa tidak boleh mundur dari tugas hanya karena intimidasi. Dan pesan APDESI Inhil juga penting. Semua pihak harus menahan diri, utamakan dialog, karena kalau setiap konflik diselesaikan dengan kekerasan, maka desa kehilangan ruh gotong royongnya. Pemirsa, hingga kini proses hukum masih berjalan di Polres Indragiri Hilir. Ini investigasi.go.id akan terus mengawal kasus ini sampai ada kepastian hukum. Sampai jumpa. Menepis dusta, memilih kebenaran, investigasi tanpa pilih pandang bulu, berbicara tentang pilihan, tentang fakta, tentang informasi. Berani dan fakta, itu
Tim investigasi berani dan